معيد يا رحيمي ودود أغننا بحلالك عن حرامك عن معصيتك وفضلك عن من سواك. Amma ba'du, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini kita masih bisa duduk bersama di malam yang mulia, membaca doa, membaca salawat, berzikir bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu semua adalah nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang enggak bisa lagi kita harapkan ke depan kecuali kita duduk saat ini. InsyaAllah Allah akan Subhanahu wa ta'ala tambahin nikmatnya. Nikmat sekarang kita bisa duduk adalah tanda bahwasanya kedepannya kita bakalan bisa duduk lagi seperti ini. Karena satu nikmat yang kita kerjakan, yang kita syukurin, akan diulang oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ditambah kenikmatan tersebut. Sebagaimana kita mengerjakan sesuatu yang kita senengin, ya, dan kita bersyukur kepada Allah bahwasanya ke depan lagi kita akan melakukan hal tersebut yang kita senengin, dan kita bersyukur kepada Allah terus terulang-ulang sampai kita merasakan kenikmatan tersebut, bahwasanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin dunia wal akhirah, pemimpin manusia di dunia sampai akhirat, memberi syafaat di yaumil qiyamah, jalan menuju kesuksesan dunia sampai akhirat. Kita tiada lain yang bisa kita harapkan melainkan nanti pertolongan di yaumil qiyamah, syafaat di yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, enggak terasa bulan Ramadan ada di depan mata. Tinggal menghitung hari, tinggal menghitung waktu, mempersiapkan diri yang enggak tahu kita kapan matinya. Ya, namun dengan persiapan tersebut, kalau kita nggak sampai, kita bisa terhitung orang yang merasakan hal tersebut. Sebagaimana orang niat haji tapi nggak kesampaian, tapi punya niat haji, insya Allah kedapatan dengan niatnya. Ya, nah, begitu juga dengan kita yang mau masuk bulan Ramadan, ya, niatin bahwasanya nanti di bulan Ramadan akan melakukan seluruh, ya, yang wajib, melaksanakan yang sunnah, meninggalkan yang haram, menjauhkan yang makruh. Niatin dari sekarang, ya, dengan niat tersebut disiapin, ya. Nanti masuk bulan Ramadan, ya, tiba-tiba tidur nggak bangun lagi, ya, siapa tahu, ya, barusan, ya, abangnya Ayat teh umur berapa? Adanya umur berapa itu? Barusan tadi pagi umur 17 tahun meninggal, ya. 17 tahun nih meninggal. Kita mau puasa di dunia apa di surga nanti? Nah, begitu. Enggak ada yang tahu, ya. Nah, jadi mulai sekarang siapin, ya. Karena apa yang kita siapin bakal akan kita tuai nanti. Nah, masyaallah hadirin rahimakumullah, melanjuti pembahasan kita pada pembahasan fikih puasa, ya. Jadi pertemuan kita sekali, ya, pertemuan kita lagi tentang nanti apa yang membatalkan puasa. Sekarang kita masuk makruhatus shaum, ya. Namun sebelum kita masuk, mari sama-sama kita baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fatihi ughliqa khatimi lima sabaqa haqqi wal hadi wa ala alihi haqqa qadrihi. Allahumma akhrijna wahmi wa akrimna wafdah alaina wa hassin akhlaqana وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن
in rahmatika ya arhamar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi bikum fid darain amin ila an qala makruhatus shaum thamaniyatun. Kemarin kita udah bahas syarat sah puasa, syarat wajib puasa, rukun puasa, ya, terus sunnah puasa. Sekarang kita masuk makruhatus shaumi, yang dimakruhkan kalau lagi puasa. Ya, jadi ingat-ingat ya, makruhatus shaum ini kalau kita kerjain kebablasan batal. Ya, maka itu jangan sampai kita batal gegara yang sepele. Paham? Ya, jangan sampai kita batal gara-gara hal sepele. Nah, ini yang sepele ini ada di dalam makruhatus shaum. Apa yang pertama? Al-alku ay madguhu biduni an yanfasila minhu syai'un ilal jawf. Yang pertama makruh kalau orang lagi puasa mengunyah. Ya. Ambil makanan dikunyah. Ay madguhu biduni an yanfasila minhu syai'un ilal jawf. Orang ngunyah batal enggak? Batal enggak? Benar. Kata siapa? Ya. Orang mengunyah makanan boleh, ya, nggak batal, tapi makruh. Seandainya yang dikunyah itu ada secuil masuk ke dalam tenggorokan, batal. Paham? Ya, apa yang dikunyah misalkan? Ya, nastar, ya, ngunyah, lagi bikin nastar dikunyah tuh, mau ngerasain dikunyah. Asal jangan masuk tenggorokan aja nggak batal, tapi makruh. Ya, masuk secuil batal. Illa sara muftiran, ya, kalau dia kelewat batal. Tuh, yang pertama ngunyah makruh. Yang kedua, dzauqut ta'am biduni hajatin ma'a adami wusuli syai'in ilal jawf. Ini kan kadang ibu-ibu nih, ya, suka bikin buat buka puasa, ya, apa? Dzauqut ta'am, nyicipin rasa, ya, nyicipin rasa. Biduni hajatin, boleh gak nyicipin rasa? Boleh, ya, tapi kalau nggak ada hajat makruh. Yang masak siapa? Ibu kita, ya, yang nyicipin siapa? Orang lain. Nah, ya, maka di luar dari yang punya hajat, ya, artinya yang ikut masak, yang bantuin masak, maka makruh buat dia. Buat ibu kita yang masak atau yang bantuin masak boleh, ya, nggak makruh karena dia punya hajat, karena dia masak buat orang yang nanti bakalan disuguhin. Paham? Ya. Tapi kalau dia cicipin, dia telan, maka batal. Amma li hajatin fala yukrah. Kalau dia punya hajat enggak makruh. Nah, jadi ingat-ingat tuh. Mak, kalau nyicipin jangan ditelan. Ya. Jangan ditelan. Kalau nyicipin jangan secentong. Ya. Setetes aja nah. Hah? Udah. Yang kedua, makruh puasa adalah nyicipin makanan tanpa hajat. Ya, enggak ada keperluan. Yang ketiga, al-ihtijamu wa huwa ikhrajud dami fa yukrahu khurujan minal khilaf wa li'annahu yurisud dhi'fa. Yang ketiga, makruh kalau orang lagi puasa dibekam. Ya, dibekam itu makruh. Siang-siang, sore-sore, pagi-pagi makruh, lagi puasa. Apa sebab? Ya. Li'annahu yurisud dhi'fa. Karena orang yang dibekam nanti efeknya jadi lemas, ya, keluar darahnya semuanya, ya. Dia punya energi kagak ada. Nah, jadi makruh. Tapi boleh gak? Boleh aja. Tapi makruh. Wa kama tukrahu lahul hijamatu yukrahu lahu an yahjuma ghairahu. Sebagaimana orang dibekam itu makruh, maka yang punya usaha ngebekam juga makruh. Paham gak? Kalau kita ngebekam makruh, maka yang ngebekamin juga makruh.
Maka bulan puasa siang-siang stop dulu deh ya. Libur dulu, malamnya baru silakan. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang dimakruhkan bagi orang yang lagi puasa, majjul ma'i ba'dal iftar, ay ikhrajuhu minal fami wa yadhhabu ma bihi min barakatis shaum kama qala ya sahibu safatis sibat. Nih perhatikan orang yang biasa minum nih ya, biasanya yang main bola nih, ingat-ingat ya, air mahal ya, sekarang boleh minyak goreng langka, nanti kalau air aqua langka gimana ya? Maka kalau minum bener-bener, pertama makruh, yang kedua haram ya, kedua haram. Makanan jatuh ke tanah masih bisa diselamatin, masih bisa dibersihin, dimakan lagi. Air gimana ya? Jadi pahamin tuh ya. Yang keempat, mengeluarkan air ketika berbuka puasa ya, muntahin lagi tuh air. Yang kelima, makruh mandi. Mandinya gimana? Bil ingimas, berenang. Jadi kalau siang-siang bulan puasa jangan ngajakin berenang ya. Makruh ya, makruh walau kanal ghuslu wajiban. Ingat, walaupun mandinya mandi wajib, walaupun mandinya mandi ya, berenang yang mandi sunnah aja nggak boleh, apalagi yang wajib. Itu makruh ya. Yang keenam, as-siwak ba'da zawal ya, siwakan setelah zuhur. Habis sholat zuhur jam 12 kita pakai siwak tuh, makruh ya. Li'annahu yudhibu raihatal fam khulufa famil sha'im ya. Karena apa? Karena menghilangkan bau mulut. Jangan kate jigong orang puasa ya. Maksudnya baunya itu bau pahala. Ya, tapi jangan kasih orang. Tahan ya. Tahan ya. Jadi kita punya mulut tuh jangan dihilangin. Kenapa? La khulufu famil sha'im ya. Baunya orang berpuasa mulutnya seperti misik. Seperti misik. Kalau di sini nggak bisa dicium, tapi di sorga. Di sorga baru bisa nyium. Oh, mulutnya wangi. Bau misik. Ditanya, kenapa kok bisa mulutnya wangi bau misik? Dulu waktu aneh di dunia, aneh lagi puasa, kagak siwakan setelah zuhur. Sebabnya di mana? Di dunia. Ya. Berasanya di mana? Di akhirat. Di sekarang boleh ente ngomong bau. Nanti di akhirat, mulut ente kagak wangi, mulut dia wangi. Ya. Loh, ya. Nah, jadi siwakan setelah zuhur hukumnya makruh. Apa sih siwakan? Dengan kayu siwak. Yang semisalnya gosok gigi. Ya. Jangan kumur-kumur pantat, ya. Siang-siang kumur-kumur pantat. Ketahuan yang sering. Ada yang ketujuh sekarang, yang ketujuh kasratus syiba wan naum. Nih perhatikan ya, jangan sampai kasratus syiba wan naum, orang puasa banyakan makan, banyakan kenyang sama tidur. Tidur boleh gak? Boleh. Makan boleh gak? Boleh. Tapi kalau kebanyakan gak bagus ya, kebanyakan coba ente main bertamu ke rumah orang ya, datang tidur seharian. Nah, gimana itu kira-kira ya? Bagus gak begitu? Bertamu cuma numpang tidur ya. Wal khawdu bima la ya'ni li anna dzalika yudhibu fa'idatus shaum. Banyak makan, banyak kenyang, banyak tidur menghilangkan faedah puasa. Ya, jadi puasa itu bukan momennya tidur. Puasa itu bukan momennya makan banyak. Puasa itu bukan momennya buat kenyang-kenyangan, bukan. Ya, puasa itu momennya kita ibadah, nahan nafsu yang ada di dalam diri kita.
marah, turunin. Apalagi ego, turunin. Sering dengki sama orang, turunin. Hilangin tuh semua kayak gitu. Dengan apa? Dengan puasa. Dengan puasa, ya. Nah, terus yang terakhir, tanawul syahwat al-mubahat minal masmumat awil mubassarat, mubasarati awil masmuat. Yang terakhir makruh. Kalau kita lagi puasa, tinggalin syahwat. Apa sih syahwat? Kepengenan. Ya, pengen ini al-mubahat yang boleh, artinya kita pengen boleh, silakan. Ya. Seperti apa? Al-masmumat, penciuman. Orang lagi masak, kita mencium tuh bau aromanya, batal ya? Enggak. Makruh, iya. Tapi boleh gak? Boleh kita mencium. Gitu. Namanya juga aroma yang lewat, kita nggak nyari. Ya. Tapi ketika udah lewat, nah kita kepengen dari mana nih baunya. Nah itu yang makruh. Tapi kalau lewat, kita lagi lewat nih, jangan nasi goreng, lagi bikin nasi goreng siang-siang, ya hidup tahuan nih kayaknya nih, pelakunya, nah itu baunya masuk ke hidung kita tuh, kita lagi lewat, baunya masuk ke hidung kita, itu nggak masalah, nggak makruh. Tapi ketika baunya tersebut masuk ke hidung kita berhenti, kita cari di mana nih baunya. Nah, makruh. Ya. Satu, penciuman. Awil mubassarati, atau yang kedua penglihatan. Ya, makanan kan dipajang tuh. Nah, kita ngeliatin aja tuh. Makruh. Ya. Ntar buka yang ini bukan ini biasa apa tuh menu menu makanan. Ya. Kalau belum saatnya makruh. Tapi kalau udah mau buka puasa, cepetan pilih, ya, cepetan tak kehabisan. Itu kalau mau buka puasa. Ya, kalau siang-siang nanti pegang daftar menu buat apaan? Ya. Nah, yang kedua mubassarat, ya, penglihatan, makruh. Kita ngeliatin sesuatu yang membatalkan puasa, ya, seperti makanan. Awil masmu'at, pendengaran, ya, pendengaran, sesuatu yang jadi membatalkan puasa. Seperti apa? Ngedengerin gosip, ya, ngedengerin orang ngadu domba, siang-siang buka TV, nyetelnya gosip. Nah, maka dengarnya itu makruh. Dengarnya makruh. Ya, nah yang kayak begini, mata, hidung, telinga dijaga, apalagi mulut. Ya, bisa jadi batalin semuanya. Maka kita tinggalin semuanya yang menjadi makruhatus shaum. Kita ulang. Yang pertama, mengunyah kalau nggak punya hajat. Yang kedua, mencicipi, ya, sama kalau dia nggak punya hajat. Yang ketiga, bekam, ya, bekam dan yang membekamnya. Yang keempat, memuntahkan air setelah berbuka puasa. Yang kelima, berenang, ya, mandi dengan berendam. Itu dari kelima. Keenam, siwak setelah zuhur. Yang ketujuh, banyak kenyang dan tidur. Yang kedelapan, mencari sesuatu yang syahwat, ya, kepengenan, ya, yang diperbolehkan, seperti bau, ya, penglihatan dan juga pendengaran. Sampai sini paham? Ya, awas aja sampai sini paham, besok puasa diamalin. Ya, kebalik, makruh ditinggalin, ya, makruh ditinggalin. Nah, sampai sini apa kok mau tanyain? Nah. Diam. Nah, perhatikan, ya. Misalkan lagi buang air besar. Yang ngebatalin itu sesuatu yang masuk ke dalam kita punya diri, dari lubang-lubang kita punya diri. Apa sih lubang-lubang? Banyak. Ada lubang hidung, kuping, ya, termasuk juga lubang pantat. Ente berenang, ngentut di dalam air, itu kan keluar.
habis keluar masuk. Itu masuknya kalau dia masuk sama air batal. Kenapa? Karena air dari luar. Paham? Ya. Begitu juga kalau Igo lagi buang air besar, belum selesai. Igo lagi buang air besar, keluar tuh, hajatnya keluar. Kalau kesedot yang lain tuh batal. Nah, atau Igo masukin sesuatu ke dalam batal. Kayak macam apa namanya? Ambeien ya. Ambeien tuh, ya, buang air besar, ini nggak bisa masuk lagi. Dia masukin lagi pakai obat tuh batal. Ya, sebab dia masukin obat jadi batal. Ya, tapi siang-siang. Paham nggak ini sini? Ya nanti. Ya. Orang yang paham itu orang banyak tanya. Ya, bukan orang bukan. Orang paham itu orang banyak. Kalau dia banyak nanya, berarti dia mikir. Kalau kagak tanya, berarti dia doang, kagak mikir. Itu bukan kata aneh. Kata Al-Habib Hasan bin Abdullah Syafiri. Ketika beliau lagi ngajarnya, ya, beliau nggak melanjutkan pelajaran, tapi dipersilakan siapa yang bertanya. Ketika ada yang bertanya, ini orang nih baru nih yang mempelajari apa yang dia pelajari. Selebihnya cuma nerima doang, lewat. Paham ya begini? Ya. Jadi begitu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah serta hidayahnya, sehat walafiat, umur panjang sampai dalam masuk bulan Ramadan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli salihah wa tamassakum salihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.